Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wasallam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda. Para pemirsa radio dan TV Jakarta Islamic Center, alhamdulillah pada hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara Kajian Fikih Islam Masjid Raya Jakarta Islamic Center yang pada hari ini membahas tentang mandi yang disunahkan. Qala Syekhul Muallifu rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu ankum. Faslun, ini satu pasal. Wal igtisalatul masnunatu sab'atu asyara guslan. Ini yang kita baca adalah kitab Fathul Qorib yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Dan mandi yang disunahkan itu yaitu ada 17 mandi. Yang pertama, guslul jum'ati, mandi pada hari Jumat, lihadiriha, untuk menghadiri pelaksanaan sholat Jumat. Jadi mandi hari Jumat untuk hadir melaksanakan sholat Jumat itu hukumnya sunnah. Sunnah yang menurut sebagian ulama bahkan sunnahnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Karena ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man jaa minkum al-jum'ata falyaghtasil." Siapa orang di antara kamu yang ingin datang untuk melaksanakan salat Jumat, maka hendaknya ia mandi. Meskipun hadis ini berisi perintah untuk melakukan mandi pada sholat Jumat, tetapi mayoritas ulama mengatakan bahwa mandi untuk sholat Jumat itu hukumnya sunnah. Karena ada hadis-hadis lain yang memperkuat bahwa mandi sholat itu adalah hukumnya sunnah. Di antaranya sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi dan Imam Nasai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tawaddoa yaumal jum'ati." Siapa orang yang berwudu pada hari Jumat, fabiha wa ni'mat, maka baginya wudu itu cukup. Wa maniktashala fal ghuslu afdalu. Tapi barang siapa yang mandi sebelum melaksanakan sholat Jumat, itu lebih baik. Jadi kata Rasulullah, dengan wudu saja sudah cukup untuk melaksanakan sholat Jumat. Tetapi kalau mandi sebelum sholat Jumat itu, maka itu lebih baik. Para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Al-Majmu' yang dikarang oleh Imam An-Nawawi, itu pendapatnya lebih diperinci lagi. Ada pendapat tentang hukum kesunnahan mandi pada hari Jumat ini. Ada 4 pendapat. Yang pertama, as-sahihu, pendapat yang sahih, yusannu likulli man arada hudural jum'ati. Disunahkan untuk mandi pada hari Jumat bagi setiap orang yang ingin melaksanakan sholat Jumat, ingin hadir dalam sholat Jumat. Sawa'un ar-rijalu wal mar'atu was sabibu wal musafiru
wal abdu wa ghairuhum. Ya, sama saja jika orang itu ingin melaksanakan sholat Jumat, baik laki-laki maupun perempuan, ya, ingin melaksanakan sholat Jumat, apakah itu anak kecil, apakah musafir, gitu ya, hamba sahaya atau yang lainnya, itu hukumnya sunnah untuk mandi, ya, bagi setiap orang yang ingin menghadiri sholat Jumat. Li zahiri hadis Ibni Umar, karena zahir dari hadis Ibnu Umar, anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata al-jum'ata minar rijali wan nisa'i falyagtasil. Siapa orang yang akan mendatangi sholat Jumat, maka dia baik itu laki-laki maupun perempuan, maka hendaknya ia mandi. Wa man lam ya'tiha falaisa alaihi guslun minar rija wan nisa. Tapi bagi orang yang tidak ingin hadir atau tidak ingin melaksanakan sholat Jumat, maka baginya tidak wajib mandi untuk sholat Jumat, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi pendapat yang pertama yang sahih itu, setiap orang yang ingin melaksanakan sholat Jumat, maka hukumnya sunnah bagi dia untuk mandi pada hari Jumat itu. Yang kedua, yusannu likulli man hadaraha waliman huwa min ahliha wa mana'ahu uzrun. Ya, sunnah setiap orang yang akan hadir untuk melaksanakan sholat Jumat, ya, sunnah mandi. Dan bagi orang-orang yang memang dia punya kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat, dia wajib, dia hukumnya sunnah mandi Jumat itu. Wa mana'ahu uzrun, ya, sekalipun dia uzur, ya, ada penghalang sehingga dia tidak bisa melaksanakan sholat Jumat. Dia tidak bisa melaksanakan sholat Jumat karena uzur, ya, tapi dia sebetulnya ingin melaksanakan sholat Jumat, atau dia merupakan orang yang memang harus melakukan sholat Jumat sebetulnya, gitu ya. Tapi karena ada halangan, dia tidak bisa melaksanakan sholat Jumat, tapi mandi hari Jumat itu sunnah hukumnya bagi dia. Walaupun ada uzur, dia tidak melaksanakan sholat Jumatnya. Pendapat yang ketiga, la yusannu illa liman lazima huduruha. Tidak disunahkan mandi sholat Jumat itu kecuali bagi orang yang memang mesti hadir sholat Jumat. Dan yang keempat, pendapat yang terakhir, yusannu likulli ahadin. Ya, jadi mandi Jumat itu hukumnya sunnah untuk semua orang, gitu ya. Sawaun man hadaraha wa ghairuhu. Sama saja, baik orang itu akan melaksanakan sholat Jumat, ya, bermaksud melaksanakan sholat Jumat, atau tidak. Li'annahu, karena bahwasanya, ya, karena mandi hari Jumat itu kayaumil aidi, seperti mandi hari raya Idul, seperti mandi hari raya Id, mandi hari raya, hari kebesaran umat Islam. Jadi ada kesunahan di sana untuk mandi. Nah, itu pendapat yang keempat. Tapi pendapat yang paling sahih adalah disunahkan mandi sholat itu hanya untuk orang yang akan menghadiri pelaksanaan sholat Jumat. Bagaimana niat mandinya itu? Para ulama mengajarkan diantaranya, nawaitul gusla lihuduri sholatil jum'ati sunnatan lillahi ta'ala. Atau menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah juga tidak mengapa.
saya berniat mandi untuk menghadiri sholat Jumat, sunnah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa waktuhu, dan waktunya mandi Jumat itu minal fajri shadiq, dari mulai terbitnya fajar shadiq ya. Jadi sunnah mandi Jumat itu dari mulai masuk waktu subuh begitu ya. Jadi bukan hanya sekedar nanti ini kita mau berangkat sholat Jumat ya, umpamanya jam 11 kita mandi untuk berangkat sholat Jumat begitu ya. Bukan hanya seperti itu gitu ya. Tetapi dari semenjak subuh sudah masuk waktu kesunahan itu untuk mandi sholat Jumat. Ya, adapun akhirnya sampai dengan masuknya waktu sholat begitu ya, waktu sholat Jumatnya. Itu yang pertama, sunnah hukumnya mandi pada hari Jumat, yaitu bagi orang yang akan melaksanakan sholat Jumat. Yang kedua, wa ghuslul idaini, mandi pada hari raya, 2 hari raya, mandi pada 2 hari raya. Ya, al-fitru wal adha, yaitu mandi pada hari raya fitri dan pada hari raya Idul Adha. Wa yadkhulu waqtu hadzal ghusli binisfil laili, dan masuk waktu mandi ini, mandi 2 hari raya itu, binisfil laili, pada pertengahan malam ya. Jadi kalau kita besoknya akan melaksanakan hari raya begitu ya, hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, itu tengah malam gitu ya, tengah malam lewat dikit begitu ya, jam 12 lewat sedikit gitu, itu sebetulnya sudah masuk kesunahan mandi hari raya. Wal istisqa'u, dan yang ketiga sunnah mandi ketika akan melaksanakan sholat istisqa, ay tolabus sukya minallahi ta'ala. Sholat istisqa itu sholat minta air ya, minta air atau minta hujan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah yang maha kuasa, ketika terjadi kekeringan, kekurangan air, agama kita mengajarkan supaya minta kurang air itu atau tidak turun hujan itu kepada Allah. Bagaimana caranya? Yaitu dengan melakukan sholat istisqa. Nah, sebelum sholat istisqa itu harus mandi dulu. Hukumnya sunnah mandinya itu. Wal khusufu, yang keempat, wal khusufu lil qamari. Sunnah mandi yang keempat itu yaitu mandi untuk sholat gerhana bulan. Yang kelima, wal kusufu lisyamsi. Sunnah hukumnya mandi untuk melaksanakan sholat gerhana matahari. Yang keenam, wal guslu min ajli guslil mayyiti musliman kana au kafiran. Yang keenam, sunnah mandi ketika selesai memandikan orang yang meninggal dunia gitu ya. Selesai memandikan mayit, itu orang yang mandiin sunnah hukumnya gitu ya, untuk mandi dia. Namanya mandi setelah selesai memandikan mayit ya. Baik itu mayitnya mayit orang muslim atau mayit kafir ya. Nah ini sebetulnya kesunahan ini memberikan manfaat yang sangat baik begitu ya. Ketika selesai memandikan orang yang meninggal dunia, ya barangkali ada penyakit-penyakit di sana,
ada kuman-kuman di sana gitu ya. Maka agama mengajarkan sunnah hukumnya ketika orang selesai memandikan jenazah begitu ya, maka dia harus mandi. Hukumnya sunnah, dianjurkan oleh agama gitu ya. Kalau dia kerjakan dapat pahala itu. Yang selanjutnya, yang ketujuh, wa ghuslul kafiri idza aslama, dan memandikan orang kafir apabila dia masuk Islam gitu ya. Wa ghuslul kafiru idza aslama, dan sunnah mandi ya, hukumnya sunnah orang kafir gitu ya, ketika orang itu masuk Islam. Jadi ketika masuk Islam itu sunnah hukumnya dia mandi gitu ya. Tapi dengan catatan di sini, in lam yajnub bi kuprihi aw lam tahidil kafiratu. Ya, dengan catatan itu hukumnya sunnah kalau ada orang masuk Islam begitu ya. Sunnah hukumnya dia mandi dengan catatan selama dia masih dalam keadaan kekafirannya, dia tidak junub, ya, tidak nifas, tidak melakukan hubungan suami istri ya, tidak punya hadas besar begitu ya, maka itu mandinya menjadi sunnah hukumnya. Atau wanita-wanita yang kafirah, dia tidak haid begitu ya, tidak haid, maka hukumnya sunnah ya. Wa illa, tapi jika tidak demikian, artinya selama masa kekafirannya dia pernah haid, selama masa kekafirannya dia pernah berjunub begitu ya, wajabal ghuslu, maka mandi orang yang masuk Islam yang seperti itu, yang dia pernah junub, dia pernah haid, hukumnya menjadi wajib, bukan sunnah lagi. Ya, wajabal ghuslu ba'dal islami fil asahi. Ya, dia wajib hukumnya mandi gitu ya, setelah dia masuk Islam fil asahi, menurut pendapat yang sahih. Wakila, tapi ada satu pendapat mengatakan yaskutu idza aslama. Enggak wajib hukumnya karena sudah gugur kewajibannya itu ketika dia masuk Islam gitu. Tetapi pendapat yang ashah ya, al-ashah, pendapat yang paling sahih itu menyatakan bahwa orang yang masuk Islam itu harus mandi wajib gitu ya. Dia harus mandi, kemudian dia berkhitan ya, dia harus berkhitan gitu ya. Yang selanjutnya, yang ke-8, yaitu sunnah mandi. Wal majnunu, orang yang gila. Wal mughma alai, orang yang pingsan gitu ya. Idza afaqa, apabila kedua orang yang seperti itu, orang majnun dan orang gila itu telah sadar. Ya, ketika sadar, maka sunnah tuh hukumnya dia mandi ya. Pingsan atau ayan gitu ya, atau gila gitu ya. Gilanya sebentar umpamanya, kemudian dia sembuh lagi, maka sunnah hukumnya dia mandi gitu ya. Tapi juga ada catatan di sini, walam yatahaqqaq minhuma inzalun. Ya, dengan catatan tidak ada begitu ya, ketika dia dalam keadaan gila atau dalam keadaan pingsan itu mengeluarkan sperma gitu ya, mengeluarkan air mani gitu ya. Nah, itu hukumnya sunnah ya.
Fa in tahaqqaqa minhuma inzalun, tapi kalau memang jelas ketika dia pingsan, ketika dia ayan, ketika dia gila gitu ya. Jelas ketika gilanya itu memang dia mengeluarkan sperma gitu ya. Ketika pingsan dia mengeluarkan sperma. Maka wajabal guslu ala kullin minhuma. Maka wajib dia hukumnya mandi gitu ya. Bukan sunnah lagi ya. Kalau dalam masa gilanya atau masa pingsannya dia mengeluarkan sperma, maka hukumnya mandinya itu bukan mandi sunnah lagi, tapi hukumnya menjadi wajib. Demikian Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, para pemirsa radio dan TV Jakarta News Center, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.